melanjutkan materi tentang pembagian belajar praktik baik, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya lakukan. Di sini konsep inti budaya positif itu adalah perubahan paradigma, di mana paradigma yang dulu mendilusi kontrol kita terhadap siswa itu dirubah menjadi paradigma disiplin positif. Lalu nanti akan munculkan nilai-nilai kebajikan dan mengetahui kebutuhan dasar siswa kita, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi. Keyakinan kelas, di sini saya akan berbagi topik baik tentang membuat keyakinan kelas. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas juga? Di sini keyakinan kelas bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya. Semua warga sekolah, warga kelas terlibat saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh praktik pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan. Di sini pertama penyampaian konsep tentang pembuatan keyakinan kelas. Lanjutkan di sini juga contoh siswa menulis keyakinan kelas. Ini menempelkan hasil keyakinan kelasnya dari ibu. Proses seleksi saya untuk menggolongkan keyakinan yang diperoleh dari pernyataan positif dari siswa. Proses seleksi dari pernyataan positif siswa menjadi satu keyakinan kelas. Di sini terdapat 4 keyakinan yang muncul di kelas 4, yaitu disiplin, religius, toleransi, dan bertanggung jawab terhadap sesama. Lanjutkan, ini proses penandatangan siswa. Jadi keyakinan kelas itu setelah dibuat harus disepakati bersama dengan kesepakatan bersama, itu penandatangan. Selain penandatangan nanti itu setelah beres kita pajang di kelas supaya itu terlihat keyakinan kelas yang harus diyakini oleh siswa. Nah, lanjut. Nah, ini respon muridnya. Ini dalam umpan balik siswa setelah membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu nanti setelah membuat keyakinan kelas harus ada umpan balik dari siswanya. Ini testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya sudah mengikuti keyakinan kelas bersama Pak Aap, dan saya sadar akan bertanggung jawab dengan keyakinan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari siswanya. Selain pembuatan keyakinan kelas, saya juga telah menerapkan segitiga restitusi, yang dimana segitiga restitusi ini adalah suatu metode atau teknik kita untuk mengembalikan diri anak itu timbul rasa kembali lagi ke dalam kelompoknya. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalkan kita menemukan masalah di kelas, jadi kita harus menggunakan segitiga restitusi yang dimana ada tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas,
terus memvalidasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan terhadap anak tersebut. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang dimana berbuat salah itu wajar. Ini kata-kata kita yang ditanyakan kepada anaknya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kata-kata yang bisa diterapkan untuk menstabilkan identitas pada siswa jika siswa melakukan suatu kesalahan. Kita jangan langsung membuat satu statement menyalahkan siswa itu, karena siswa langsung salah kita, takutnya siswa menjadi merasa bersalah dan tidak mau lagi masuk ke dalam kelompoknya. Maka ketiga restitusi ini yang kita gunakan supaya mereka kembali ke dalam kelompoknya, supaya menjadi mandiri dan bisa bertanggung jawab dan meyakini apa yang nilai kebajikan yang mereka langgar dan akan diterapkan secara sadar. Selain stabilkan, itu lanjut tahapnya itu validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu untuk kebutuhan tertentu. Misalkan kita mengungkapkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalkan anak sering main-main, melempar atau mengganggu temannya. Nah, nanti bisa dengan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal mengganggu orang lain. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ini contoh misalkan anak tersebut membuli ataupun bertindak menggunakan fisik. Nah, takut-takutnya bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Jadi, oh begitu itu salah gitu. Jadi divalidasi supaya anak itu memahami bahwa perilaku tersebut adalah salah gitu. Selain validasi, tahap ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi termotivasi oleh dalam diri sendiri, muncullah suatu kesadaran. Jadi kita mengungkapkan suatu pernyataan pada anak, apa keyakinan kelas kita, misalkan disiplin atau toleransi terhadap orang lain, menghormati orang lain. Nah, anak yang mengganggu tadi sudah distabilkan, berarti melanggar keyakinan tentang tidak menghormati orang lain. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini pertanyaan, contoh pernyataan-pernyataan pertanyaan kepada anak untuk menanyakan keyakinan, dan supaya nanti anaknya itu kembali tumbuh motivasi intrinsiknya. Oh, melakukan hal tersebut adalah salah. Jadi kita tidak langsung menghukum, ya. Jadi langsung menggunakan segitiga restitusi ini untuk menstabilkan, kembalikan lagi keadaan anak dan kembali lagi ke dalam kelompoknya. Kadang-kadang kita menemukan contoh masalah, misalkan anak akhirnya geng-gengan karena tadi masalahnya tidak diselesaikan. Nah, salah satunya dengan strategi penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contoh yang sudah dilakukan. Ini penerapan segitiga restitusi seperti ini.
mungkin itu ibu contoh penerapan yang pernah saya lakukan dalam segitiga restitusi. Mungkin bisa diterapkan kita di kelas kita masing-masing. Mungkin itu saja materi bagi praktik baik yang saya lakukan, yang sudah lakukan, yaitu tadi pembuatan DNN kelas. Yang kedua adalah penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak dan saya sadar akan bertanggung jawab dengan keyakinan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.